Audio Jungle. Audio Jungle. Halo pemirsa, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Nafan Hidayat, dengan NIM 24020301100. Oke, pemirsa, pembahasan kali ini yaitu tentang mengapa Bata, salah satu merek sepatu yang paling terkenal di Indonesia, bangkrut begitu saja. Di sini siapa sih yang tidak mengenal tentang sepatu yang sangat legendaris di Indonesia ataupun sudah cukup langka untuk gen milenial seharusnya sudah tahu ataupun gen X, yaitu sepatu Bata. Di Indonesia, pengoperasian penjualan sepatu Bata dijalankan oleh PT Sepatu Bata atau TBK. Pabrik perusahaan ini pertama kali berdiri pada tahun 1939. Ada yang menyebutkan 1931 berdasarkan Akta Notaris Adrian Hendrik van Ophuijsen nomor 64 dan saat ini berada di 264 Kalibata dan Medan. Keduanya menghasilkan 7 juta pasang alas kaki dalam setahun yang terdiri dari 400 model sepatu, sepatu sandal, dan sandal, baik yang terbuat dari kulit, karet, maupun plastik. Sebelum tahun 1978, status Bata di Indonesia adalah perusahaan penanaman modal asing atau PMA, sehingga dilarang menjual langsung ke pasar. Bata menjual melalui para penyalur khusus atau depot dengan sistem konsinyasi. Status para penyalur tersebut diubah pada 1 Januari 1978 saat izin dagang Bata dipindahkan pada mereka dan PT Sepatu Bata menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Industri alas kaki masih dirundung sejumlah masalah, mulai dari penutupan pabrik, pemutusan hubungan kerja, hingga banjir sepatu impor. Penutupan pabrik sepatu PT Sepatu Bata Tbk atau Bata menjadi alarm bagi industri alas kaki. Sebagai produsen sepatu yang sudah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia, ini mengaku berat menjalankan operasional buntut rugi yang membengkak. Direktur Bata, Hatta Totoko, mengatakan Bata telah melakukan berbagai upaya selama 4 tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Namun sayang, upaya tersebut belum optimal dan berujung penutupan pabrik. Untuk diketahui, mengacu pada laporan keuangan per 31 Desember 2023, Bata mencatat rugi tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk sebesar 190 miliar. Nilai ini membengkak 79% dari 105 miliar di tahun 2022. Bagai menimba air dengan keranjang, rasanya peribahasa ini cukup menggambar apa yang terjadi pada PT Sepatu Bata. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan tidak sesuai akan berubah sia-sia. Produsen sepatu legendaris yang sudah ada di tanah air ini sejak 1931 terus merugi hingga penutup operasional pabrik di Purwakarta, Jawa Barat per 30 April 2024. Permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun. Karenanya perseroan pun tak kembali melempar dadu dengan menutup pabrik. BPS mencatat ekspor alas kaki anjlok hingga 21% pada April 2024. BPS mencatat ekspor. Hal ini seakan mengkonfirmasi industri tersebut memang sedang tidak baik-baik saja. Perusahaan sepatu besar dan legendaris di Indonesia ini, yakni PT Sepatu Bata, baru-baru ini pun mengumumkan penutupan pabrik di Purwakarta, Jawa Barat akibat terus merugi. Jadi total nilai ekspor alas kaki pada April 2024 sebesar 461 dolar juta dan utamanya diekspor ke Amerika Serikat sebesar 157 juta dolar. Distribusi dan jasa BPJS Puji Ismartini dalam konferensi pers Rabu. Dalam berita tersebut, juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan industri alas kaki Indonesia sebenarnya berada dalam kondisi baik. Pasalnya, pemerintah menerapkan kebijakan larangan dan pembatasan atau lartas untuk mengendalikan produk impor. Febri juga menyebut pemerintah bakal memanggil manajemen Bata untuk meminta penjelasan terkait penutupan pabrik tersebut.
Kami sarankan atau Bata untuk memperkuat lagi pabriknya di Indonesia. Kebijakan Lartas itu untuk mendorong investasi industri alas kaki, ujarnya. Dalam keterangannya di Kementerian Perindustrian ditulis Rabu. Pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat ditutup karena beberapa alasan. Di antaranya pembengkakan biaya operasional yang merugikan, penurunan permintaan, tantangan industri akibat pandemi COVID-19, perubahan perilaku konsumen yang cepat, upaya transformasi digitalisasi, penyesuaian kegiatan bisnis untuk lebih efisien. Beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi penutupan pabrik sepatu Bata ialah memperbarui teknologi, kualitas produk dan model, menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen, memfasilitasi industri untuk berkelanjutan, melakukan investasi untuk industri berkelanjutan, dan seterusnya. Senior Ekonomi The Institute of Economics on Finance, Tauhid Ahmad menduga kebangkrutan PT Sepatu Bata Tbk alias Bata yang diumumkan pada 2 Mei 2024 disebabkan salah satunya karena persaingan merek. Tauhid menyebut merek sepatu Bata sebelumnya menyasar pada masyarakat kelas menengah hingga bawah kalau melihat dari harganya. Bata dinilai kurang inovasi untuk tetap menjaga pasarnya hingga pemain baru mengambil alih pasarnya, terutama dengan adanya produk luar secara global yang datang secara cepat perkembangannya. Namun, desain Bata tidak cepat berganti seiring berkembangnya zaman. Penyebab kebangkrutan Bata berikutnya yakni kos atau beban biaya produksi. Tauhid mengatakan perusahaan perlu fleksibel melihat lokasi dengan upah yang cukup terjangkau. Selanjutnya, Tauhid mengatakan Bata memiliki struktur pabrik yang cukup besar, berada di wilayah yang strategis. Tauhid mengatakan dari kasus kebangkrutan Bata ini, perusahaan lain bisa mengambil pembelajaran, yakni meningkatkan inovasi dengan mengikuti selera market untuk persaingan kompetitor lain. Melihat karakteristik pasar dan harga pasar, tidak hanya memberikan harga murah saja. Kemudian, menurutnya, manufaktur perusahaan harus fleksibel, mencari celah di mana lokasi dengan biaya produksi seminimal mungkin. Kalimat yang diucapkan oleh Tauhid yakni jika ingin suatu produk tidak kalah saing dengan produk lain dengan cara memperluas pasar dari produk yang diperluas menuju luar negeri, itu adalah kunci dari kesuksesan sebuah produk. Dan ada pun beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi penutupan pabrik lainnya, yaitu adalah memperbarui teknologi seperti yang saya katakan tadi, menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen, memfasilitasi industri untuk berkelanjutan, serta melakukan investasi untuk industri berkelanjutan. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu jika Anda ingin berjualan atau ingin mengembangkan sebuah produk, alangkah lebih baiknya melihat wilayah yang strategis untuk wilayah Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.